Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di pertemuan terakhir untuk mata kuliah teknologi pangan. Kita akan membahas tentang packaging, ya. Packaging seperti diketahui sendiri bahwa packaging merupakan salah satu bagian yang penting dalam distribusi bahan makanan, kemudian menjaga keawetan bahan pangan juga gitu ya. Jadi ini layak untuk kita pelajari di bab tersendiri gitu. Oke, kita mulai dari fungsi packaging sendiri. Yang pertama ini untuk menjaga produk agar tetap aman hingga digunakan gitu ya. Jadi hingga di tangan konsumen, hingga saat ingin digunakan itu bahan makanan yang tersimpan dalam kemasan masih dalam keadaan baik gitu ya. Kemudian untuk proteksi ya, untuk melindungi bahaya mekanis dari tekanan-tekanan atau benturan-benturan begitu ya, dan lingkungan selama distribusi dan pemakaian. Jadi tidak hanya melindungi bahan makanan dari tekanan, tetapi juga melindungi dari udara luar gitu. Kemudian kontaminasi gitu ya. Kemudian packaging sendiri juga berfungsi untuk komunikasi dengan konsumen begitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi isi gitu ya, ada ingredients-nya di situ. Kemudian ada informasi diproduksi di mana, kemudian harus disimpan di kondisi seperti apa, kemudian saran penyajian ya, kemudian untuk mencantumkan nutrition facts gitu ya. Nah, kemudian dan ini membantu dalam penjualan produk begitu ya. Nah, pengiriman kontainer juga harus menginformasikan pada operator itu tentang tujuan dan setiap penanganan khusus atau instruksi penyimpanan. Misalnya dalam kemasan yang besar gitu ya, itu jangan ditumpuk lebih dari 8 karton atau harus dihadapkan selalu ke atas atau jangan didekatkan dengan benda-benda berbau tajam dan sebagainya. Jadi kemasan juga berfungsi untuk komunikasi begitu ya. Bahan makanan itu harus dihandling seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu maintainability. Jadi untuk memiliki kinerja yang baik pada jalur produksi, untuk pengisian kecepatan tinggi, ya, pengemasan dan penyusunan misalnya 1000 bungkus per menit atau lebih. Nah, ini tujuan kemasan di sini gitu ya, tanpa penghentian terlalu banyak. Jadi di kemasan tertentu itu memudahkan produsen untuk memproduksi secara massal gitu ya. Jadi tidak harus diproduksi dengan tangan manusia, tetapi juga bisa dengan mesin gitu. Jadi untuk kemasan-kemasan tertentu itu lebih mudah begitu ya. Misalnya plastik yang nanti disil secara otomatis atau botol atau karton dan sebagainya. Kemudian untuk convenience gitu. Jadi pada saat produksi, penyimpanan dan distribusi termasuk kemudahan untuk dibuka. Kemudian untuk kepraktisan habis digunakan, misalnya dibuang itu harus digunakan gitu ya, dan proses daur ulang ya. Nah, ini packaging juga harus mempertimbangkan hal convenience gitu ya. Nah, kemudian sebagai brand image ya, jadi jadi ciri khas gitu dan gaya penyajiannya untuk makanan ya.
Kemudian fleksibilitas untuk merubah ukuran dan desain kemasan. Jadi packaging sendiri juga bisa diubah-ubah menurut skala kebutuhan gitu ya. Misalnya kebutuhan yang dibutuhkan itu skalanya kecil ya, kita menuruti konsumen gitu. Jadi kita bikinkan kemasan yang kecil, yang mudah dibuka, kemudian yang praktis untuk digunakan. Nah, ini jadi satu desain tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah compatibility with methods of handling. Jadi kesesuaian dengan metode handlingnya gitu ya. Untuk distribusi juga, kemudahan untuk distribusi gitu ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Kemudian di sini faktor utama yang menyebabkan kerusakan makanan selama penyimpanan itu adalah yang pertama pengaruh luar gitu ya. Jadi ada pengaruh iklim ya yang menyebabkan perubahan fisik atau kimia. Ini bisa berbentuk misalnya gangguan dari sinar UV, kemudian humidity yang tinggi ya, kemudian oksigen atau perubahan suhu. Kemudian yang selanjutnya faktor lain itu kontaminasi ya. Ini sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme, serangga atau organisme yang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya gangguan selanjutnya itu adalah mekanik ya. Jadi lebih ke benturan gitu, kemudian tekanan, getaran. Nah, seperti itu. Jadi kemasan atau packaging ini harus bisa melindungi produk dari efek-efek tersebut gitu ya. Kemudian juga pencurian, perusakan atau pemalsuan. Jadi kadang-kadang satu produk makanan gitu atau ya satu produk pada umumnya itu kalau barang tersebut itu mudah dipalsu, mudah rusak, mudah dicuri, itu dia harus mempertimbangkan sisi safety-nya, kemudian juga sisi orisinalitas gitu. Jadi misalnya yang asli nih, ini ada stiker hologram something gitu. Jadi akan lebih susah untuk dibajak atau lebih susah untuk ditiru gitu ya, karena dia punya ciri khas tersendiri yang susah untuk direplikasi seperti itu ya. Nah, lanjut ke tipe material yang digunakan untuk packaging ya. Ini untuk bahan makanan khususnya ada beberapa begitu ya, dari kayu, kain ya sampai logam ya, kaca, kemudian lapisan film yang fleksibel ya, kemudian juga plastik yang rigid, kemudian ada paper ya, kertas gitu. Nah, untuk yang sekarang perkembangannya semakin maju begitu ya. Untuk packaging material ini ada yang sudah memblendingkan antara material yang degradable ya dengan material yang food grade seperti itu ya. Nah, biasanya untuk yang kemasan-kemasan seperti itu dia membutuhkan cost yang lebih gitu ya. Tapi dengan keunggulan yang seperti itu ya, food grade, kemudian kemasannya bisa didaur ulang ataupun dia biodegradable, itu biasanya jadi satu keunggulan tersendiri untuk produknya seperti itu ya. Kemudian juga perkembangan yang sekarang itu eh, material ya material maju ya, kalau kita telusuri lebih lanjut itu ada yang namanya active
active packaging gitu ya. Jadi beberapa modifikasi atau beberapa teknologi yang sekarang berkembang yang biasa digunakan untuk packaging bahan makanan gitu. Ya, nanti mungkin saya attachkan materinya, silahkan dieksplor lebih lanjut gitu ya, untuk yang active packaging. Oke, kita masuk yang jenis material pertama, yaitu tekstil packaging material. Jadi ini kain gitu ya, bahan material untuk pengemas makanan dalam bentuk kain. Dia mempunyai beberapa kelemahan gitu ya, tapi tetap masih banyak yang menggunakan gitu ya. Terlebih untuk bahan makanan yang skalanya middle ya, skala besar gitu. Ya, ini yang pertama, dia tidak bagus untuk perlindungan gas dan kelembapan karena pori-pori tekstil itu dia besar begitu ya, sehingga dia tidak cukup untuk melindungi dari humidity ya, kemudian dari gangguan-gangguan aroma dan sebagainya. Itu tekstil tidak bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya, dia tidak cocok untuk sistem pengisian kecepatan tinggi ya. Jadi untuk machinability-nya itu rendah ya. Jadi memang pada misalnya pabrik tepung gitu, kita ngisinya di kantong-kantong kain itu memang tetap pakai mesin, cuman tetap ada pengawasan dari operator gitu ya, karena ada kemungkinan sobek dan sebagainya. Kemudian dari segi penampilan ini tidak estetis gitu ya, tidak bisa dimodifikasi lebih lanjut seperti plastik gitu, dan juga tidak bagus untuk pelindungan dari mikroorganisme. Dan yang berikutnya, dia harus diolah secara kimia ya, untuk mencegah busuk dan untuk mengurangi kerawanannya terhadap kebakaran. Jadi kainnya itu perlu dimodifikasi lebih lanjut gitu ya, sehingga dia lebih tahan panas ya, dan mungkin ada coating tersendiri sehingga yang dilindungi atau yang dikemas itu tidak mudah busuk ya. Nah, kemudian tidak slip dan memungkinkan aman untuk sistem penumpukan dan memiliki resistensi yang tinggi terhadap robek. Nah, kemungkinan robek tetap ada, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan yang paper seperti itu. Kemudian dia mengangkut berbagai makanan massal ya, tadi yang saya singgung, kemasan yang skala agak besar gitu ya, misalnya gandum, gula, garam dan sebagainya. Nah, ini biasanya dia mengangkut bahan-bahan yang nantinya akan dikemas di papai kecil untuk selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu packaging kayu. Nah, ini memang bahan yang sudah sejak dulu digunakan untuk menyimpan bahan makanan ya, telah digunakan secara tradisional untuk berbagai makanan padat dan cair ya. Ini misalnya untuk menyimpan buah, sayur, kemudian digunakan untuk tong wine ya. Itu biasanya tong-tongnya itu terbuat dari kayu ya, dan dia bagus untuk perlindungan mekanik. Jadi terhadap benturan, tekanan dan sebagainya, bahan makanan ini aman ketika disimpan di material kayu ya. Dan kadang-kadang untuk bahan-bahan tertentu ya, misalnya di wine, kemudian ya bahan-bahan cair fermentasi seperti itu, ketika disimpan di material kayu ini
ada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi ada satu senyawa yang dikandung oleh kayu itu yang terkadang menambah aroma begitu ya. Jadi memang juga tergantung jenis kayunya sendiri. Itu ada beberapa jenis kayu yang memang memiliki aroma alami sehingga meningkatkan kualitas produk yang disimpan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada material logam ya. Jadi yang kita sering sering jumpai itu dalam bentuk kaleng gitu ya, kaleng logam tertutup rapat, dan dia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jenis lainnya. Itu karena tahan terhadap suhu tinggi dan rendah ya pada saat pemrosesan. Kemudian dia juga kedap cahaya kelembapan, kemudian bisa melindungi dari bau mikroorganisme dan lain-lain gitu ya. Tapi kekurangannya yaitu biayanya tinggi ya, dan dia lebih berat ya dibandingkan plastik, paper, kain dan sebagainya itu. Sehingga dia pun mahal di biaya transportasi maupun produksi ya. Nah, ini proses penyusunan ya, atau ya assembling dari kaleng seperti itu ya. Ini juga kemudian kaleng itu juga bisa berbentuk kaleng biasa gitu ya, seperti yang dijumpai untuk penyimpanan sarden, kemudian kornet dan sebagainya, tetapi juga ada yang berbentuk aerosol ya, seperti produk-produk oil spray, kemudian ada whipped cream dan sebagainya, itu pakai aerosol gitu ya. Kemudian terkadang logam pun juga dikombinasikan dengan beberapa material yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini yang salah satunya itu dalam bentuk foil begitu ya. Jadi logam dalam bentuk aluminium foil begitu. Nah, ini biasanya dikombinasikan dengan material yang lain gitu ya. Nah, keunggulan dari foil sendiri itu tampilannya bagus ya. Kemudian dia flavorless, kemudian odorless gitu. Dan dia mempunyai kemampuan untuk memantulkan energi radiasi. Jadi kalau misalnya untuk diolah secara lebih lanjut untuk dimasukkan ke microwave, ini memang harus diganti ya. Jadi dari kaleng atau dari foil ini kita ganti ke kemasan yang dia microwave recommended gitu ya. Karena logam itu bersifat memantulkan radiasi dan sebagainya, sehingga tidak tepat untuk diolah di microwave gitu ya. Kemudian keuntungan foil yang lainnya, ini dia bisa menjadi penghalang yang bagus untuk gas dan kelembapan. Kemudian beratnya juga tidak terlalu berat seperti kaleng gitu ya. Sama-sama kedap cahaya, kelembapan, bau dan mikroorganisme. Kemudian dia juga bisa dimodifikasi ya untuk dekorasi dan printing. Kemudian juga pelapisan tidak diperlukan karena adanya perlindungan lapisan tipis oksida yang terbentuk segera setelah terkena udara ya. Kemudian dapat dikombinasikan dengan plastik maupun kertas.
dan kompatibel dengan berbagai resin untuk kepentingan penyegelan gitu ya. Dan bekasnya pun juga masih memiliki service value. Kemudian selanjutnya itu ada glass packaging material. Jadi material dari kaca ya, ini kita temukan untuk produk-produk cair biasanya, yaitu untuk produk saus gitu ya, baik kecap, sambal, kemudian minyak-minyakan bumbu gitu ya, kemudian acar seperti itu, jam. Nah, dia soalnya mempunyai keuntungan kedap lembab, gas dan mikroorganisme, dan dia inert ya, jadi tidak ada kekhawatiran untuk terjadi karat dan sebagainya ya. Juga dia mempunyai machinability yang tinggi ya, dan dia cocok untuk proses suhu tinggi ketika tertutup rapat. Dia transparan sehingga cocok untuk penggunaan di microwave ya, daripada logam tadi ya, karena logam dia sifatnya memantulkan radiasi, dan dia dapat dipergunakan lagi ya, sehingga dapat tampilannya bagus dan menambah nilai produk seperti itu. Tetapi juga ada kekurangannya ya. Selain berat, dia juga ketahanan terhadap thermal shock maupun mekanisnya itu lumayan rendah seperti itu ya. Kemudian ini ilustrasinya. Selanjutnya itu ada flexible film packaging material. Jadi material ini termasuk dalam fleksibel, itu material yang tidak rigid ya. Jadi mudah dibentuk dan mudah mengikuti bentuk makanannya gitu. Nah, film ini biasanya merupakan polimer plastik ya, yang tebalnya kurang dari 0,25 mm. Biaya produksinya rendah dan dapat menahan kelembapan gas itu, menahan kelembapan dan gas. Kemudian juga dapat di-seal ya dengan bantuan panas, dan cocok untuk kebutuhan machinability yang tinggi dan mudah dipakai seperti itu. Nah, ini ada beberapa tipe dari laminasi dan kemasan makanan yang dikemas ya, untuk masing-masing tipe laminasinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini juga flat sheet co-extrusion. Jadi ini adalah beberapa campuran atau tipe co-extrusion. Jadi campuran beberapa polimer di sini dicampur kemudian diekstruksi ya, sehingga dapat menghasilkan material tersendiri. Dan biasanya ini ada beberapa dia dimodifikasi karena ada beberapa kebutuhan properti yang kita butuhkan ya. Misalnya ini kita butuh dari ultraviolet atau bau gitu ya. Nah, ini material ini diciptakan gitu, dan aplikasinya di jenis makanan seperti ini ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu tadi kan yang fleksibel ya, yang selanjutnya ini adalah yang semi rigid. Jadi dia kaku begitu ya, masih plastik tetapi dia kaku begitu.
Ini misalnya nampan, cangkir, bak, botol, guci gitu, tapi yang terbuat dari polimer ya, baik yang tunggal maupun yang campuran. Nah, keuntungan dibandingkan bila kita bandingkan dengan kemasan kaca dan logam itu untuk yang semi rigid ini adalah bobotnya rendah ya, dan itu akan berimpact ke biaya produksi maupun ke biaya transportasi. Kemudian apa diproduksi pada suhu lebih rendah dari kaca ya. Kemudian bisa dibentuk secara presisi ya. Lebih tahan dari pecah gitu ya. Dan kemudahan di seal gitu. Ya. Kemudian dia lebih mudah untuk dimodifikasi dan dia lebih tahan terhadap zat kimia dibandingkan logam ya. Ada bahaya korosif misalnya. Ya, tetapi diketahui sendiri bahwa plastik ini dia material yang tidak ramah lingkungan karena tidak bisa degradasi secara biologis, sehingga ya jika menggunakan rigid atau semi rigid plastik ini juga kita harus mempertimbangkan bagaimana cara daur ulangnya seperti itu ya. Ini yang biasanya digunakan ini adalah high impact polystyrene, kemudian acrylonitrile butadiene styrene ya. Ini biasanya untuk trays, cup, kemudian cup gitu ya, yang berisi yogurt, kemudian margarin, keju ataupun es krim gitu. Kemudian untuk yang DPE ini biasanya untuk yang cair gitu ya, seperti cuka, susu, sirup dan sebagainya. Ini untuk yang plastik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah paper and board packaging material. Jadi dari kertas begitu ya. Kertas itu dia mempunyai keunggulan bisa dibentuk gitu ya, bentuk sesuai dengan desain, macam-macam desain itu kertas lebih fleksibel gitu ya, lebih mudah dibentuk, kemudian dia biodegradable dan bisa dikombinasi dengan material yang lain ya, misalnya dia dilaminasi seperti itu sehingga dia lebih tahan bocor, lebih tahan air, minyak dan sebagainya. Ini jenis paper atau jenis kertasnya, itu ada kraft, sulfit dan sebagainya. Ya, ini ada ukuran beratnya, ya, dan kemudian dia mempunyai properties tensile strength sendiri, yang kemudian bisa diaplikasikan atau bisa digunakan pada tipe-tipe produk seperti ini, ya. Oke, itu paper, kemudian ini juga paper yang di-combine dengan beberapa material ya, baik plastik maupun metal. Ini biasanya kita jumpai di kardus susu ya. Jadi yang Tetra Pak itu ya, dia ada lapisan logamnya, tetapi juga ada plastiknya, ada papernya, seperti itu. Jadi kemasan tersebut dikombinasikan untuk mengambil masing-masing kelebihan dari masing-masing material seperti itu ya. Kemudian ini macam-macam active packaging ya. Ini yang silahkan dieksplor nanti. Ada materi yang mungkin nanti bisa saya share ya. Ini active packaging itu bisa berupa oxygen scavenging, kemudian dengan CO2, kemudian preservative release, kemudian antimicrobial action, aroma release,
dan sebagainya ya, termasuk edible coating dan film. Ini termasuk active packaging. Jadi active packaging ini adalah sistem packaging yang kadang-kadang melengkapi dan dia merupakan modifikasi maju begitu ya, advanced modification untuk packaging seperti itu ya. Itu active packaging material. Nah, masing-masing metode ini ya, tadi ini kan beberapa metode untuk active packaging material. Nah, masing-masing metode ini ada variasinya atau ada yang bisa dikombinasikan dengan metodenya ini ya. Dan ini ada beberapa contoh dari produk yang menggunakan active packaging system ya, seperti itu ya. Baik seperti misalnya ada produk yang diberi penyerap humidity gitu ya. Positioning itu istilahnya saya lupa, itu loh yang ada di kertas kecil isinya butiran-butiran, saya lupa namanya, hilang dari otak saya ya. Itu termasuk dalam metode active packaging, sehingga produk yang diberi nah itu dia lebih awet karena humidity yang diproduksi oleh makanan sendiri ataupun dari luar itu bisa terserap oleh si kantung itu, seperti itu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan packaging. Nanti silakan dieksplor lebih lanjut sendiri ya. Silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan komen di classroom ya. Terima kasih perhatiannya, selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian. Stay safe, stay healthy, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.